Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa riwayat yang juga sebagai penjelas daripada as-shaum oleh wa najribih menurut beberapa ulama. Mereka semuanya berpendapat sebagaimana riwayat Ruya ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakian an Rabbi ta'ala, hikayat daripada Allah subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya kullu hasanah ya'maluha nu'atam yudhaifu lahu ajruha min asri amthaliha min asratin ila sab'mi'ati dhifin ila sambainahu li wa najribih. Termasuk mengapa puasa ini menjadi spesial. Puasa ini menjadi spesial, hanya Allah yang tahu nilai pahalanya. Beda dengan amaliyah-amaliyah yang lain. Ulama membawa dalil dalam hadis qudsi juga ada bahwasanya setiap amal daripada anak Adam itu lipatannya adalah 10 sampai 70. Masalul ladzina yafilu kama salahabatin ambata sanad bisumlatin mi'atu habbah. Kemudian juga ada yudhaifu liman yasha. Baca hasanati aslam salihah. Itu firman Allah. Allah itu memberikan nilai pahala selain daripada puasa. Ini adalah sudah diketahui, termaktub di dalam ayat, termaktub di dalam hadis. Jadi banyak yang mengetahuinya, para ulama-ulama mengetahui nilai pahala yang diberikan oleh anak Adam selain daripada puasa. Di antaranya Allah memberikan pahala 10 sampai kepada 700 pahalanya, lipatannya. Bila saum kecuali puasa, kaina uli wa najribih. Kecuali puasa ini menjadi sesuatu yang sifatnya rahasia, hanya Allah yang mengetahuinya. Ini alasan ulama mengapa puasa ini menjadi amaliyah, menjadi ibadah yang luar biasa, yang baik, yang misteri, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai semuanya dirahasiakan oleh Allah tanpa satupun manusia yang mengetahui keistimewaan yang diberikan oleh Allah pada orang-orang yang menjalankan puasa Ramadan. Ikhtilaful ulama. Juga ulama berbeda dalam ulama fi qouli ta'ala asmu li wa najribih ma anna al-amal kulluha wa huwa alladhi yujri biha ala aqwal akhdama an-nasam. Alasan ulama lagi inna shaum la yaqau riya kama yaqau bi wali anna riya yaqau li adam wa inna masum syai'un bil qalb. Yang diutarakan lagi oleh ulama bahwasanya amaliyah selain daripada puasa itu bisa terlihat oleh manusia. Ada gerakan-gerakan yang memang itu sifatnya itu bisa dilihat oleh manusia, sehingga nilai riyahnya, jadi ada kemungkinan untuk seseorang itu sombong itu masih sangat mudah selain daripada puasa. Tapi kalau puasa kan sebangsa hati, yang modalnya itu hanya niat. Dengan modal niat yang sangat kuat tanpa ada pergerakan-pergerakan. Tidak ada yang namanya rukun fi'li, rukun qauli, tidak ada. Yang ada adalah rukun qalbi. Kalau seperti yang lainnya, seperti sholat, itu kan ada ada bacaannya. Kayak bacaannya kan bisa untuk matching, dibaik-baikin, terus panjang sampai yang di belakang teler ya, KO lagi saking panjangnya.
Angger Rasulullah salat tuh yang enak ya puluh balik balik panjang Rasulullah juga melakukan, pendek juga melakukan. Itu sesuai dengan kondisinya. Sesuai dengan kondisinya. Memang ada riwayat dalam hadis itu bisa sahabat ini buru-buru. Riwayatnya buru-buru, sahabat ini mau perjalanan pulang karena ada kabar kampungnya itu kebakaran. Kampungnya itu kebakaran. Akhirnya sahabat ini sempat berjamaah. Ternyata imamnya itu bacanya panjang. Tinggalnya mulai. Saking suwe nih, tinggal mulai wis. Suwe men wis. Riwayat sahabat. Jadi imam apa tuh wow dia kan. Tinggal mulai wis kabur. Tinggal kabur. Setelah selesai sholat, Pak imamnya tuh ngamuk kurang ajar ini, berkele ini, makmum tidak jelas. Sudah dikasih bacaan bagus-bagus, panjang-panjang malah ucul, tidak jelas ini. Tak lapor nih kok. Ya kalau dulu kan langsung lapor sama Rasulullah. Jadi yang imam itu kemudian ditinggal makmumnya yo lapor. Terus sing jengkel ya kan makmumnya yo lapor. Podo-podo lapor ya kan. Imam itu lapor ya Rasulullah ini kurang ajar kok anu makmumku beleng-beleng itu. Belum selesai sudah minggat. Yang imamnya juga makmum juga begitu ya Rasulullah. Itu loh ada tuh makmum panjang betul sudah buru-buru nyempatkan jamaah panjang lagi tak tinggal ya. Akhirnya sama-sama lapor. Akhirnya imamnya istilah sama Rasulullah, apakah kamu akan menjadi penghasut? Yang diingatkan itu malah imamnya. Diingatkan itu imamnya. Imam itu harus bijak. Sepengerti senang guru itu asam urat. Senang guru sepuh. Akhirnya lama-lama akhirnya ya kacau. Terlalu cepat ya kacau. Kecepatan sengguri bobrok wis ya kan wis Thailand menyerah wis aku wis ora melo aku wis ya serba salah ya kan serba salah kecepatan ya kacau balau kepanjangan yo kacau balau mangga penak sing tengah-tengah lho ngomong gitu sedang-sedang saja. Nyantai aja gitu. Tidak usah terlalu. Artinya di dalam media sholat itu kan ada gerakan-gerakan rukun qalbi, rukun qauli. Bacaan bisa ada celah untuk berbuat riya. Atau rukun fi'linya dari gerakan-gerakannya, takbirnya dan sebagainya, wis pokoknya konsentrasi betul. Kan ada celah riya. Kalau puasa ndak ada kayak pemuriannya, modalnya cuma hati niat tok. Pengen niat, wes jadi. Kan nggak ngapa-ngapain kan? Ya orang ngapa-ngapain wes. Sudah nak apa itu lemes ngono. Ya angel juga itu lemes ngono. Sok-sok lemes. Kayak sini jago-jago kan ngono kuwi sok lemes. Saya lemes di kongkono aduh lemes ya aku tuanya nih sok lemes ya tetap susah lah ya tetap susah berarti celah-celah untuk riya untuk sombong itu susah namanya kopi li anar riya
yaqa'u li ibni Adam fa innama shaum syai'un fil qalbi. Dikarenakan puasa ini modalnya adalah modal hati. Modal hati. Wa dzalika al-a'mal an takunu illa bi kharakah illa shaum bainahu wa biniyah allati tahqu lin-nas. Itu khalinas. Jadi kalau amal-amal lain alasannya ulama itu karena ada celah-celah untuk riya, sehingga bukan menjadi keistimewaan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara masalah puasa ini adalah masalah qalb, modalnya adalah niat yang samar. Niat itu kan tidak akan mungkin orang tahu, karena niat kan di hati. Diam aja, kan niat kan tidak harus dilafalkan. Niat itu kan letaknya ada di hati, tidak harus dilafalkan. Sementara dilafalkan juga bagus, tapi peletakan niat tetap ada di dalam hati. Andai kata ndak bunyi-bunyi nawaitu soma odin, ndak apa-apa juga. Yang penting niatnya terpasang, dalam hatinya terpasang kalau niat untuk melakukan puasa. Ndak harus berbunyi. Berbunyi pun lebih bagus, karena lebih untuk menyampaikan ada apa yang ada di dalam hati. Samping itu sebagai saksi. Al-yawma nakhtimu ala alim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Itu termasuk saksi, menjadi persaksian. Lambene ngomong, "Yo ya Allah, lebar tarawih ngono, bocah-bocah ku yo bengok-bengok niat." Nah, ya kan? Saksi. Lah kur menenge lambene kok wis meneng ae ora dadi saksi. Inilah hebatnya Syafi'iyah. Kalau Syafi'i kan niat di dalam niat itu kan membunyikannya kan sunnah. Ada sunnah. Ya nilai luar biasa. Setiap gerakan-gerakan badan ini nanti seluruh gerakan badannya akan menjadi saksi. Semuanya akan menjadi saksi. Bibirnya akan menjadi saksi karena di dunianya saat itu untuk melafalkan, beda dengan diam aja. Walaupun toh sebenarnya diam juga sah, berbunyi juga sah, sama-sama sah, karena niat adalah tempatnya ada di hati, bukan di zahir. Maka dikarenakan di hati yang memang manusia tidak akan tahu apa yang ada dalam hati seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa menjadi ibadah yang spesial. Puasanya annal murad bi qawli an ajribih annahu infirada bi ilmi maqdar asbab bi wadai fil ajri. Termasuk pendapat lagi bahwasanya mengapa puasa ini menjadi spesial, dikarenakan dinisbatkan kepada kebanyakan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diketahui dari nilai pahalanya yang luar biasa. Kan beda. Di bulan Ramadan semuanya adalah dilipat gandakan yudhaifu liman yasha. Jadi pahala-pahala yang diberikan oleh Allah, nilai puasa ini kan spesial. Bukan seperti yang lainnya. Kalau yang lainnya di depan tadi kan sudah disampaikan, diketahui oleh sebagian manusia yang tahu isi daripada kandungan Al-Quran, tahu nilai pahala selain puasa. Tapi kalau puasa itu disandarkan kepada kelebihan, banyaknya pahala puasa, dan itu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga puasa ini menjadi amal yang spesial, amal yang khusus, yang sangat disenangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat lagi dari Ibnu Hajar, amma ghairi min ibadatin faqad yatluhu 'alaiha ba'dun nas. Sementara untuk yang lainnya ini mampu diketahui oleh sebagian manusia pahala daripada amal-amal ibadahnya. Masalah semuanya qawaidu shaum wa ana ajribih ay anna habul ibadah ilaih. Juga
sebagai alasannya mengapa puasa ini menjadi spesial, karena puasa adalah amal ibadah yang sangat dicintai, sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nilainya pun juga rahasia. Wa rabiha idzafa ilaihi ya idzafatu tashrif wa tad'ib kama yubaitullah. Kemudian sandaran yang disampaikan sandaran yang disampaikan ibadah puasa ini sandaran kemuliaan. Contohnya seperti masjid ini kan tempat yang mulia, maka sandarannya lakopnya itu Baitullah, rumahnya Allah, atau Masjidil Haram. Nah itu juga hal-hal yang disandarkan kepada zat Allah, pasti tempat itu menjadi spesial, karena tempat yang spesial di dunia adalah masjid, sehingga di masjid ini langsung disandarkan kepada Baitullah, rumahnya Allah. Atau Syahrullah, bulan Sya'ban adalah Syahrullah, bulan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Baitullah, masjid dan lain sebagainya. Ini sandarannya disandarkan kepada zatnya Allah. Sesuatu yang disandarkan kepada zatnya Allah, pasti tempat itu mulia, pasti ibadah itu menjadi ibadah yang spesial, disandarkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat ulama. Wa khamisnya anal istighna 'anil ta'am wa ghairi min asyahawat min sifatir rabb wa lamma ta'arruf as-sha'im ila Allah ta'ala kama yuhariku sifatul idzabilah. Yang alasan lagi mengapa menjadi spesial, karena puasa ini tanpa memerlukan makan dan minum. Kalau makan ya sudah batal, bukan lagi puasa. Minum ya batal, bukan lagi puasa. Sehingga tidak memerlukan makan dan minum. Ini penisbatannya sebagaimana sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak makan dan tidak minum. Itu kan karena tidak memerlukan kepada itu semuanya, maka penisbatannya kepada sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa ini menjadi mulia. Juga tanpa adanya syahwat dan lain sebagainya. Di samping itu, masa itu yang mana kadang lakin binisbat ilal malaikat dan dzalika sifatih. Di samping itu juga persifatan kepada para malaikat. Malaikat ini kan enggak butuh makan, enggak perlu makan, enggak perlu minum, enggak perlu ini dan itu, sehingga menjadi kemuliaannya. Ya untungnya Nabi kita itu Nabi Muhammad insan basyariyah, di manusia seperti manusia tapi tidak seperti manusia insan kamil. Andai kata nisbatnya seperti malaikat, kacau Pak, kacau. Andai kasih banyak malaikat, kacau, pusing, nggak makan, nggak minum, apalagi nggak perlu pasangan, itu tasin itu. Tas kan lagi ngamalnya ini malaikat, kata gitu. Amin gitu. Karena makan dan minum adalah penguat daripada hawa yang ada di dalam diri manusia. Dikarenakan tidak memerlukan makan dan minum, sehingga para malaikat itu juga tidak ada hawa. Dikarenakan puasa menjadi mulia karena penisbatannya sebagaimana sifat-sifat yang telah dilakukan oleh para malaikat. Jadi kan banyak kalau di pesantren-pesantren itu malaikatan wis kosong malaikatan kosong, kadang kosong awam dan sebagainya. Masabiha an jamil ibadah wa yufa minha bidzul ibadah ila siyam. Dan juga puasa ini sifatnya nafsi. Artinya bahwasanya selain daripada puasa
itu bisa untuk menambal kezaliman. Maksudnya begini, misalkan haji, misalkan umroh, haji dan umroh itu kan bisa untuk mengumrohkan orang lain, juga untuk menghajikan orang lain. Ada badal, di istilahnya ada badal haji, badal umroh, kan ada haji amanah, kan bisa, itu bisa. Dan riwayatnya sudah jelas riwayatnya. Bila mana dalam keluarga kita ini meninggal, bisa dibatal hajikan atau dibatal umrohkan, bisa. Jadi melakukan satu ibadah untuk orang lain bisa. Sedekah bisa. Kita bersedekah untuk orang lain, atas nama orang lain kita yang melakukan bisa. Sholat bisa. Orang tua kita mungkin di saat hidupnya itu sakit lama sekali. Kemudian kita tahu orang tua kita ini tidak bisa melaksanakan sholat lama. Setelah meninggal, apakah kita bisa mengkodoknya? Bisa, boleh kita mengkodok sholat untuk orang lain, bisa mengkodok sholat oleh orang tua. Kalau itu di Jawa sudah biasa, ya, sudah biasa kalau di Jawa. Di sini aja yang belum pernah, ya, belum pernah ada. Mungkin kurang biasa, kurang viral. Kalau di Jawa biasa, begitu meninggal, setelah Yasin tahlil bid'ah itu jamaah. Jadi ngambil berapa, jadi satu pelaksanaan itu ngambil berapa rakaat. Misalkan ngambil 7 hari, ya 7 berkali-kali atas nama si almarhum. Jadi mulai 5 kali, jadi 5 kali kembali lagi itu. Misalkan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, sedino kan. Nah, terus tinggal ngambil berapa hari. Terus yang ditinggal itu berapa bulan atau berapa tahun. Bisa. Atau kalau ndak wani, ya kudu diregani to wani piro, ya kudu ngono to ya kan. Nekane wong wani piro. Lek gak wani piro ya dilakoni dhewe. Dikerjakan sendiri sebagai anak-anaknya. Sebagai anaknya kan dikerjain sendiri. Dan untuk qada sholat ini tidak harus di waktu-waktu tahrim. Artinya waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat pun bisa. Habis asar ini kalau tidak ada alasan baru kan haram untuk melakukan sholat. Habis subuh juga waktu yang haram. Tapi kalau sebangsa sholat yang punya alasan baru itu boleh. Seperti sholat tahiyat masjid, masuk masjid waktu sholat id biasanya ya. Ini kan masih ragu-ragu sholat id, masih pagi-pagi mau sholat id, langsung masuk, kemudian sholat tahiyatul masjid. Nah, ini kalau yang enggak begitu kan, yang begini kok sholat haram tuh, ya kan, haram tuh. Ini waktu nggak boleh, padahal enggak apa-apa, karena penyebabnya adalah penyebab yang baru. Atau sholat wudu, habis wudu sholat, waktunya di waktu yang haram. Atau ada lagi sholat isyraq, ada kan? Ada, boleh. Karena penyebab yang baru. Sholat jenazah boleh. Sholat qadha boleh. Kalau yang tidak tahu jadi masalah. Karena saya sendiri juga pernah begitu. Nah, akhirnya dipermasalahkan orang. Masuk asar kok sholat sunat. Ya. Kemarin juga ada yang tanya. Karena juga sempat disalahkan kepada temannya, warna kok sholat lagi. Ada itu waktu tidak masalah untuk mengqadha sholat itu boleh saja. Habis sholat asar, sholat lagi qadha, ternyata utangnya akeh,
waktu zaman mudanya koboi. Ya, zaman mudanya koboi, banyak bolong-bolong. Akhirnya disahur, boleh. Atau untuk orang lain boleh. Bagi misalkan orang tuanya banyak meninggalkan sholat, bagi aja keluarganya berapa. Kamu bagian duhur, kamu bagian asar, kamu bagian maghrib, kamu bagian isya, kamu bagian subuh, selesai. Tinggal berapa bulannya ditinggal, berapa tahun ditinggal. Sholat atas nama orang tua atau sholat atas nama orang lain boleh. Ya. Jadi kita yang melakukan untuk orang lain ini bisa, tapi kalau puasa tidak bisa. Puasa tidak bisa. Kita tidak puasa, kodok tidak puasa. Tolong ya, aku capek, sahurkan ya. Oh, ndak iso, kayak apa mau? Enak betul. Enak men. Kau nyaur nih ya kan, tidak bisa. Maka ada nilai fidyah. Ada nilai fidyah. Kalau orang tua sudah tidak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Sudah tua betul, puasa juga sudah tidak kuat, ya udah. Tidak usah anak nyaur, tidak usah. Wes, Mbah, emang tidak usah poso, tak aku wes poso, ya ora jadi juga. Tidak bisa. Ada aturannya sendiri dengan cara membayar fidyah. Atau usolli fardhu subhi rakaataini qadhaan li siapa. Jadi saya berniat qadha salat subuh 2 rakaat untuk siapa. Nek iso basa Indonesia bahasa nek iso basa Arab di bahasa Indonesia apa-apa. Tapi nek Indonesia sudah diucapkan Allahu Akbar. Ya Allah, saya berniat. Ojo terus buanter pisan. Krungu anake lho. Mama ini kok sesat iki. Kalau bahasa kita tidak usah dilafalkan, ya. Kalau jangan dilafalkan. Nanti kalau dihafalkan selain bahasa Arab jadi kacau nanti. Nanti jadi liaitan kan? Nah, liaitan kan ngono kae. Aku mulai kaji Jibril kayak. Sholatnya pakai bahasa Indonesia. Goblok. Nah, jadi spesialnya begitu. Jadi kalau puasa tidak bisa. Puasa kafarahnya ya kita sendiri. Jadi untuk puasa memuasakan, ya. Kalau sholat kan menyulatkan, puasa memuasakan kan, mempuasakan orang lain, tidak bisa. Nah, si jopo-jopo sing utang-utang nang eling kan, utang yang akeh. Wis pokoknya diakoni ae, dosane diakoni, dhisik gak puasa ya disaur lah, ya kan. Jangan sampai ndak disaur, ora usah njaluk wakil, kon nyaure bojone, kon nyaure dulure ya kan. Saur dhewe. Itu tidak bisa. Kemarin juga ada apa? Saya bayar fidyah. Iki cah nom nggak poso gara-gara kecapean terus mau bayar fidyah. Ya mana bisa, tidak bisa. Ya harus di kafaratnya harus bayar dengan sama-sama puasa. Tidak bisa sembarangan bayar fidyah. Kok enak men sing jopo-jopo sewenang lek iso bayar fidyah. Saunan ra poso terus yo. Bayar enak. Misalnya bulan si jopo-jopo kayak sewenang pokoknya kan wis los rasa poso. Bayar itu ke rokok. Oh ngomong ngono. Malaikat gitu pada rokok. Lah kacau. Angel.
Yes, angel. Jadi di antara keistimewaannya bahwasanya ibadah selain daripada puasa ini bisa untuk orang lain, mewakili daripada orang lain, seperti puasa, seperti sholat, haji, sedekah dan lain sebagainya. Zakat bisa. Kita zakatkan orang lain bisa. Dan inilah sehingga puasa ini menjadi ibadah-ibadah yang spesial, karena memang kespesialan inilah sehingga Allah mengkhususkan terhadap puasa, khususnya puasa bulan Ramadan, maka nilainya menjadi tinggi. Makanya kita ini yang alhamdulillah tidak ada lagi bahasa yang indah. Saya sampaikan, tidak ada lagi bahasa yang indah kecuali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikala kita itu dimampukan. Kita harus tetap meyakini. Kita tetap meyakini kita ini dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan puasa. Kalau Allah tidak memampukan, ya tidak bisa. Maka yang tidak dimampukan ya banyak diantaranya ya yang dimampukan secara syar'i, tidak dimampukan secara syar'i ya banyak, dan karena sakit itu kan tidak dimampukan oleh Allah, atau musafir itu juga tidak dimampukan oleh Allah yang secara syar'i, atau masih menyusui atau hamil dan lain sebagainya, itu termasuk hamba-hamba yang memang oleh Allah tidak dimampukan, lagi diberikan dispensasi, tapi tetap harus membayar sesuai dengan aturannya. Sementara yang tidak dimampukan yang lainnya itu karena bukan secara syar'i, tapi karena tidak ada keimanan. Beda yang dimampukan karena dengan tetap adanya iman, dengan yang tidak dimampukan karena kemungkaran, kezaliman. Yang merupakan kezaliman yaitu sudah kelihatannya sehat walafiat, posisi masih sehat, umur masih muda, tapi ternyata tidak puasa. Itu bukan karena tidak dimampukan Allah, bukan, beda. Itu karena ya beleng-beleng aja. Beleng-beleng aja itu. Bukan karena saya lagi tidak dimampukan Allah loh, kok lain ngono ya kan. Karena mengingkari terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak puasa. Sementara secara kondisi badan dan lain sebagainya tidak ada halangannya. Jadi ketidakmampuan itu bukan karena alasan syar'i, tapi ketidakmampuan itu karena memang tidak ada panggilan. Makanya tidak dipanggil Allah ya ayyuhalladzina amanu, sehingga mereka tidak karena tidak mau menumbuhkan iman yang ada di dalam diri, sehingga dia tidak melakukan puasa illa shaum. Wattaqil ulama, dan itulah kesepakatan daripada ulama. Wal murad bisawm bi qouli sallallahu alaihi wasallam wa ana asribi al ma'asi qouli badam fa badi dada Rawiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam menaqul man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahu alaihi. Bahasa I. Oh. Nah, inilah alasan-alasan kenapa ulama itu memuliakan ibadah puasa. Bapak Dodi S. Mana? Oh.
Alhamdulillah ya. Demikianlah untuk kajian keistimewaan daripada puasa Ramadan. Semoga kita semuanya yang saat ini lagi dimampukan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan puasa Ramadan, tidak ada kata yang terindah kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bermunajat kepada Allah. Semoga kita disampaikan umur kita sampai di akhir Ramadan. Kalau sudah akhir Ramadan sama ndonga sembarang, pengen urip meneh apa pengen mati silahkan. Lah wis resik gaji dosane ya kan. Wis kertas putih ngono, wis sampean daftar sembarang. Bening ya kan? Botolnya wis sring. Glowing ya kan. Kayak cah jago-jago gitu. Alhamdulillah, amin. Demikianlah kajian pada pagi ini, semoga menambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi